Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Malicious Compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama, 1400 paket cookie. Aku merusak program hadiah. Tahun itu tahun 2000 di Kanada. Satu kalau tidak cabang toko swalayan yang lebih baik Loblaws telah memperkenalkan program hadiah poin pilihan presiden, yaitu PC baru mereka. Ini terkait dengan Mastercard keuangan PC mereka. Ada promosi selama sebulan di mana kami bisa mendapatkan poin bonus untuk membeli item tertentu. Salah satu itemnya adalah kue keripik coklat The Garden pilihan presiden. Ini adalah kue luar biasa yang masih ada sampai sekarang. Penawarannya adalah untuk setiap kantung cookie yang dibeli seharga reguler $1,99, kami mendapat 1000 poin PC saat menggunakan PC Financial Mastercard. 1000 poin PC itu bernilai $1 untuk penukaran nanti. Membeli paket kue kering yang enak dengan setengah harga setelah nilai reward tidak akan menjadi kisah malicious compliance yang bagus sekarang, bukan? Aku menemukan sesuatu, dan memulai beberapa malicious compliance utama dengan tawaran mereka. Aku mulai pergi dari toko ke toko dan membeli setiap kantong kue yang bisa aku temukan. Aku bahkan bertanya apakah mereka memiliki casing di belakang. Dari satu toko, aku bisa mendapatkan 8 casing. Aku akhirnya mendapatkan 1000 paket cookie selama periode 3 minggu sebelum program diberhentikan. Memiliki 1400 paket cookie menimbulkan masalah. Apa yang akan aku lakukan dengan semua kue yang aku beli seharga $1,99? Pada saat itu, aku adalah perwakilan penjualan lapangan untuk sebuah perusahaan dengan 4 pabrik di provinsi tersebut. Aku akhirnya menjual sebagian besar cookie seharga $1 per paket kepada karyawan. Mereka pikir itu banyak dan tidak bisa mendapatkan cukup. Ke poin utama. Setiap beberapa hari, poin bonus akan muncul di akun poin PC-ku. Aku menyadari bahwa aku dapat mengambil poin PC dan mengubahnya secara online dari poin PC ke poin Petro, program hadiah SPBU Petro Kanada. Setelah aku memiliki 100.000 poin PC, aku akan mengubahnya menjadi 100.000 poin Petro. Aku kemudian akan online ke akun Petro Points dan mengubah poin tersebut menjadi Sears Club Points. Sears adalah departemen store yang sekarang sudah tidak ada lagi. Akhirnya aku menukarkan poin Sears Club dengan voucher yang dapat digunakan untuk pembelian di toko di Sears. Akhirnya, setelah mengonversi 1,4 juta poin Financial PC ke poin Petro selama beberapa minggu, Petro Kanada memahami dan segera menghentikan semua konversi ke Sears untuk semua orang. Tidak ada lagi poin yang dapat dikonversi. Itu bahkan ditandai sebagai tidak tersedia di situs web mereka. Aku menelpon Petro Points ketika aku mengetahuinya, dan setelah sedikit diskusi tentang penghentian konversi yang tiba-tiba, diizinkan satu konversi terakhir. Perhitungan sederhana. Satu paket cookie berharga $1,99. Aku menjual paket cookie seharga $1. Dapatkan $1 dalam poin PC. Tukarkan $1 dalam poin PC menjadi $1 dalam Petro Points. Tukarkan $1 di Petro Points menjadi $5 di Sears Club Points. Edit. Kesalahan matematika. Itu adalah $1.400 investasi bersih, bukan $700. Untuk investasi bersih $1.400 setelah menjual cookie dan mentransfer 1,4 juta poin di antara program. Aku berakhir dengan $7.000 di Sears Club voucher yang aku gunakan pada item penjualan dan izin di Sears. Itu menyenangkan. 3 minggu sementara itu berlangsung. Cerita kedua. Aku akan menelpon orang tuamu. Ini bukan ceritaku, tapi ini dari ibu. Untuk mempermudah, Colin, ibuku, Tim, suaminya saat itu, ayahnya. Ibuku menikah dengan pria ini sangat awal. Dia tidak ingin benar-benar menikah. Tetapi dia agak tertekan dan tidak tahu bagaimana keluar darinya. Begitulah mereka menikah. Suaminya sangat jahat. Colin mencoba untuk pergi beberapa kali, tetapi Tim secara fisik akan menariknya kembali ke dalam rumah. Mereka akan terlibat perkelahian yang mengerikan di mana mereka saling berteriak. Selama pertengkaran suatu hari, Tim, kau tahu, aku akan menelpon orang tuamu. Colin, oke, lakukan. Tim tidak tahu apa yang diharapkan dari orang tuanya. Tetapi Colin tahu itu tidak akan berakhir seperti yang Tim inginkan. Tim kemudian memanggil mereka dan meminta mereka untuk datang. Mereka sangat bingung melalui telepon. Begitu mereka tiba, Tim mulai mengomel tentang bagaimana Colin adalah istri yang buruk dan tidak akan melakukan apa yang dia katakan. Segala macam hal di sepanjang percakapan itu. Begitu Tim akhirnya berhenti, ayahnya melihat ke arah Colin dan berkata, "Hei, apakah kamu ingin pulang bersama kami, nak?" Dia langsung mengiyakan dan pergi bersama orang tuanya.
Beberapa bulan kemudian, perceraian diselesaikan. Cerita ketiga. Mereka ingin banyak limbah. Oke kalau begitu. Aku dulu bekerja di sebuah truk stop yang membenci limbah makanan. Jen, rekan kerja pada shift malam denganku. Dan kami akan memastikan makanan yang dimasak hari itu dijual pada jam 3 pagi dengan menjual makanan dengan diskon besar mulai jam 1 pagi. Hotdog seharga $2 di siang hari, 50 sen setelah jam 1 pagi. Taquitos biasanya $1,5, 25 sen masing-masing setelah jam 1 pagi. Kami memastikan manajemen tahu tentang hal ini dan telah tertulis konfirmasi itu oke. Kami berdua awal 20-an, tapi tidak bodoh. Itulah sebabnya kami mendapat izin tertulis. Kemudian pemilik memutuskan untuk menjual. Pasangan yang manis. Di umur 70-an mereka saat itu. Dan bos yang luar biasa. Mereka menjual ke perusahaan yang tidak menyukai kebijakan seperti mendiskon makanan meskipun sudah berumur 3 jam atau lebih. Kebijakan standar adalah setelah 3 jam untuk diskon atau dibuang. Kami selalu diskon. Jadi kami diberitahu bahwa kami tidak bisa lagi menjual makanan lama itu di diskon. Di daerah perhentian truk itu adalah kota kecil dengan penduduk sekitar 500 orang, dan beberapa dari mereka bekerja dalam shift jam 10 sampai jam 12 malam, sehingga mereka akan kelaparan ketika mereka datang dengan $1-2 di saku mereka pada jam 2 pagi, dan benar-benar menghargai makanan diskon. Mereka tidak senang dengan perubahan yang dibuat pemilik baru. Saatnya untuk malicious compliance. Jen dan aku tidak lagi mendiskon makanan itu, dan malah membiarkannya tak terjual selama 3 jam, lalu membuangnya, menandainya dengan busuk. Perusahaan mulai harus membuang 25-40 pon makanan seminggu, di mana sebelumnya mungkin 10 pon seminggu. Mereka sangat marah, keluar sekitar 12K setiap kuartal dalam kerugian dan mereka menyalahkan kami untuk itu. Kami berdua dipecat. Tapi kami masih punya teman di sana, jadi aku mendapat pembaruan sekitar 3 bulan kemudian. Perusahaan kehilangan begitu banyak keuntungan dari penyusutan sehingga mereka menjualnya kepada orang lain setelah 1 bulan. Pemilik baru mengerjakan kami seperti sebelum Corp mengambil alih, dan sejak itu, menghasilkan margin keuntungan yang bagus dari penjualan makanan. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.